Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ade Fadli Farul. Sekarang saya akan bincang-bincang mengenai dunia hidroponik ya. Nah, ini saya ambil gambar dari sudut yang berbeda ya. Saya gunakan ini rak ya. Kemudian saya ikat botol, saya lubangi. Kemudian ini ada peralon kecil ya. Yang ini. Kemudian juga ada peralon besar. Saya sederhana saja, saya gunakan seperti ini selang ya, ini udah tumbuh. Kemudian kita tunggulah hasilnya beberapa hari. Nah, pengalaman saya ketika kita beli bibit ya, bibit kangkung atau bibit bayam atau bibit pokcai atau selada, kita semai dulu kurang lebih 2-3 hari. Kemudian barulah kita tanam ke tempat-tempat yang seperti ini. Nah, pengalaman saya yang saya rasakan mungkin sekitar 1 bulan ya, atau lebih sedikit ya, sejak semai dan kita kasih nutrisi, kita kontrol airnya, kita jaga dari sinar matahari yang cukup tentunya di depan rumah kita, maka dalam waktu 1 bulan kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Nah, saya sudah 2 kali merasakan panen kangkung yang ada di sekitar rumah saya ini. Artinya apa? Artinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dalam skup rumah tangga udah cukup. Apalagi dari berbagai jenis sayuran kita tanam. Ada bayam, ada kangkung, ada pokcai, ada sawi, ada kemangi, dan sayur-sayuran lagi lainnya yang hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan sejak semai sudah kita bisa rasakan. Apalagi kalau kita lihat di sekitar kita banyak uh, banyak botol plastik yang tidak berguna, bekas uh, sabun misalnya kan, atau bekas kecap atau bekas minyak, kan kita bisa gunakan sebagai alat atau sebuah tempat semacam pot yang kita bisa tanam di dalamnya. Nah, bayangkan aja ya, saya sampai sekarang kadang-kadang suka heran ya, ibu-ibu masih beli cabai. Bukan mematikan ekonomi tukang sayur ya, tapi minimal lah kita berpikir cerdas gitu ya. Kita beli cabai sekilo mungkin cabai sekitar 40.000, 50.000, kadang-kadang ketika hari tertentu musim tertentu sampai 100.000. Begitu juga sayur-sayuran ya. Ketika musim banjir, kemudian panen dilanda hama, maka harga akan melonjak dengan sangat tinggi. Sehingga terpaksa kita harus beli juga dan mengeluarkan uang yang tidak semestinya. Artinya sekarang kita beli sekian rupiah, tiba-tiba menjadi tinggi kita beli. Nah, ini adalah menjadi kendala bagi kita. Tapi kenapa tidak kita gunakan peluang yang ada di rumah kita misalnya, dengan pekarangan terbatas, dengan waktu yang mungkin tidak cukup bagi kita. Kita kerja di kantor dari pagi, kita berangkat baru pulangnya sore, sampai hari Senin sampai hari Jumat misalnya, atau mungkin 24, mungkin sampai hari Ahad ya. Tapi kan kalau kita gunakan secara efektif waktu kita, dan kita bisa menanam tentunya. Nah, hal yang mendasar kalau kita menanam adalah masalah air. Nah, sekarang sudah teratasi masalah air dengan sistem hidroponik, di mana air bisa kita simpan selama beberapa hari, misalnya 4-5 hari atau sepekan, dengan peralon 2,5 inci. Dan di situ kita buat net potnya. Nah, ini kan memberikan waktu kita nggak terlalu habis dengan hidroponik. Terlebih lagi kalau kita hidroponik hanya skala rumahan atau untuk konsumsi dapur kita, tentunya tidak terlalu sulit bagi kita. Tinggal kita agak rajin sedikit, kita menyemainya, kemudian kita pindahkan ke tempat yang lebih besar lagi, kita jaga airnya, kita kendalikan kalau ada hama. Tapi minimal pengalaman saya di rumah itu jarang sekali lah ada hama ya, karena kita bukan hidroponik yang skala besar ya, yang mengundang serangga misalnya. Tapi ya cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sehingga
kalau kita berusaha untuk meramaikan atau menggerakkan diri kita untuk menanam hidroponik, saya mempunyai pemikiran mungkin masalah sayur mayur sudah tidak ada masalah lagi bagi kita ya. Terlebih lagi ada beberapa faktor yang sangat menguntungkan kalau kita berhidroponik. Satu, karena ada di rumah kita, maka dalam waktu kapan saja kita bisa gunakan, kita bisa konsumsi. Kedua, tentu menghemat pembiayaan keluarga kita. Ketiga, kita melatih diri kita untuk belajar bercocok tanam di kota, atau kita namanya urban farming ya. Keempat, kita jauh dari pestisida karena kita juga jaga karena buat diri kita dan keluarga kita. Kelima, tentunya kita bisa belajar di situ, bisa mengadakan eksperimen-eksperimen. Yang keenam, biayanya sangat murah. Kita beli satu bungkus kangkung misalnya kan, atau pokja atau bayam, itu bisa berkali-kali kita gunakan, sehingga tentunya banyak peluang, banyak keuntungan yang kita capai di dalamnya. Kalau gitu malah kita coba mengadakan gerakan massal di seluruh Indonesia, untuk setiap rumah ada lahan yang di situ ada hidroponiknya, sehingga kita bisa menjaga ketahanan pangan dan kita bisa eksis, tidak perlu impor sayur-sayuran, tidak perlu impor buah-buahan. Minimal adalah di rumah kita untuk keluarga kita sendiri tentunya. Inilah pemikiran saya bagaimana meningkatkan kesehatan keluarga kita, penghematan kita, dan syukur-syukur kalau kita memang dari hobi menjadi suka dengan lahan hidroponik dan menjadi skala industri. Sekarang sudah banyak anak-anak muda yang dari iseng hobi belajar sehingga akhirnya terbuka peluang, terbuka kesempatan untuk mereka mengembangkan hidroponik menjadi industri yang sangat nggak ada matinya katanya. Karena sayuran dalam waktu kapan saja sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh manusia. Hanya bagaimana kita mengelolanya dari skala kecil menjadi besar, dan bagaimana nanti kita berpikir untuk pasca panennya dan tentunya menjualnya untuk mendapatkan income bagi diri kita. Nah, itulah beberapa pemikiran dari saya untuk menggerakkan masyarakat supaya bisa memenuhi nutrisinya untuk diri sendiri. Sekian dari saya Ade Fadi Farul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.